Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, serta teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba membahas mengenai kaitan emosi dengan kesehatan lambung. Ya. Ini penting saya jelaskan ya, seperti pada video-video yang lalu ya, bahwa emosi ini sangat berperan gitu ya dalam munculnya sensasi asam lambung. Jadi emosi itu berdampak besar pada kesehatan orang ya secara umum gitu ya, sebetulnya gitu ya. Tapi terlebih bagi orang yang terkena sakit asam lambung gitu, dia sangat mempengaruhi sekali gitu ya. Orang yang depresi dan sangat stres ya misalnya ya, itu dalam waktu yang lama dapat dengan mudah menyebabkan gangguan endokrin gitu ya. Endokrin ini semacam zat ya yang ada dalam tubuh yang mengatur emosi gitu ya. Dan ini akan membawa serangkaian resiko gitu ya bagi kesehatan kita gitu. Termasuk di sini bisa terkena sakit emah dan asam lambung gitu ya. Jadi emosi itu sangat terkait erat dengan munculnya asam lambung gitu. Seperti contoh ya, orang yang berumur lebih dari 100 tahun itu pada dasarnya adalah orang yang selalu optimis gitu ya. Jadi optimis itu membuat umur jadi panjang atau panjang umur gitu ya. Jadi meskipun ya dia telah melalui beberapa perubahan ya dalam hidupnya ya, naik turunnya kehidupan, pahit getirnya ya, suka dukanya itu sudah dia lalui semua. Cuman dia karena dia optimis tadi ya, dia tetap tersenyum gitu ya, tersenyum dalam menghadapi kehidupan gitu. Jadi dia tetap santai, tenang aja dia. Itu yang menyebabkan umurnya menjadi panjang gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa suasana hati yang bahagia dan ketenangan pikiran adalah obat yang paling baik dan manjur gitu untuk pencegahan berbagai penyakit, termasuk di sini pencegahan penyakit emah atau asam lambung gitu ya. Jadi orang yang terkena sakit emah dan asam lambung itu harus menjaga suasana hatinya tetap bahagia gitu ya, tetap bahagia dan tenang gitu ya, santai ya. Jangan sedikit-sedikit panik, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit cemas gitu. Nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi hati yang selalu gembira, senang, tenang dan santai itu obat yang paling bagus gitu buat kesehatan ya, kesehatan secara umum maupun kesehatan dari sakit emah dan asam lambung gitu.
Jadi terkait dengan asam lambung ya, maka orang yang kena sakit asam lambung itu harus tetap tenang, santai, sabar, pasrah ya, bertahan, dan jangan suka emosi gitu ya, atau menjadi marah-marah, tidak menerima keadaan gitu ya, keluh kesah di sana sini, pesimis, putus harapan, seolah penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Jangan sekali-sekali gitu punya pikiran seperti itu gitu ya, karena itu justru akan membuat sakitnya bertambah parah gitu ya, bertambah parah atau bertambah banyak gitu ya sensasinya ya, kalau di sakit asam lambung ini gitu. Apalagi putus asa gitu ya, putus asa tidak boleh gitu diterapkan pada orang yang kena sakit asam lambung gitu ya. Karena kalau kita putus asa ya atau pesimis ya, maka penyakitnya itu akan semakin merajalela gitu sensasinya. Sebaliknya, kalau kita menghadapi sensasi itu ya dengan tenang, santai aja dan cuek ya, maka sensasi itu tidak akan bertahan gitu ya, atau tidak terlalu berat gitu, bahkan bisa menjauh atau hilang gitu ya. Itu kuncinya gitu. Jadi bisa saya ambil kesimpulan ya bahwa emosi itu sangat terkait erat dengan sensasi asam lambung gitu ya. Nah, untuk menghadapinya kita harus tetap tenang, santai, bersabar, bertahan gitu ya. Tidak boleh putus asa dan harus selalu optimis. Itu kuncinya gitu ya. Dengan demikian mudah-mudahan sakit asam lambungnya nanti akan hilang gitu ya, atau berkurang ya sensasinya. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat ya, serta menambah wawasan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.